Oke, kita lihat untuk tabungnya. Bantuin. Oke, bisa lihat semuanya ya? Bisa, Bu. Nah, ini adalah tabung oksigen yang dia bisa dibawa kemana-mana. Mungkin kalau teman-teman pernah di bangsal, itu ada yang tertempel di dinding, ya kan? Jadi cuma ada si ini doang. Terus dia nempel di dinding. Nah, itu sistemnya dia adalah sentral, oksigen sentral. Kalau ini dia bisa dibawa kemana-mana, gitu kan? Nah, untuk bagian-bagiannya, yang pertama di sini ada regulator. Ini bisa diputar, sudah ada tulisannya. Kalau open dia diarahkan ke kiri. Jadi kita buka. Nah, sebentar. Oke, kita buka. Maka ini kan posisi 0 ya. Iya. Kita buka, dia akan naik. Berarti dia tandanya masih ada oksigen di dalam tabung ini. Setelah itu ini adalah indikatornya, ya. Ini adalah indikatornya. Lalu kita akan bisa tahu, ya. Ini ada namanya flow meter. Berapa kecepatan aliran yang akan kita berikan? Ada angka 1, angka 5, angka 10, angka 15. Sehingga dia diberikan untuk dia yang aliran rendah. Nah, ini kita bisa lihat, misalkan kok mau dikasihkan asalkan dulu 3 liter per menit, berarti ini nanti bisa dinaikkan ke arah angka 3. Nah, kita bisa lihat gelembungnya di sini, berarti dia sudah keluar oksigennya. Ya kan, nanti ini disambungkan dengan nasal kanalnya. Nah, pastikan ini namanya apa? Humidifier. Ya, ini adalah humidifier. Dia bisa dilepas dan diisi dengan air steril. Ya. Dan di sini ada levelnya. Jadi batas airnya. Ada juga yang dia pakai batas rendah, batas sedang, batas tinggi. Nah, dia harus berada di antara batas rendah ke batas tinggi. Di antaranya, jangan sampai kurang, jangan sampai kelebihan. Gitu ya. Oke, ini diganti setiap 24 jam sekali. Ya. Kalaupun dia misalkan kok sebelum 24 jam airnya sudah berkurang, gitu ya, bahkan bisa kurang dari ini, ya, ketika kita pasang seperti ini, dia kurang dari ini, dia tidak akan berfungsi, sehingga kita bisa tambahkan air steril. Oke, fungsinya untuk apa? Melembabkan. Jadi kalau misalkan kita pakai oksigen, apalagi nasal kanul itu kan masuk ya. Dia kan si oksigen ini kita lembabkan dengan air ini. Jadi biar udara yang masuk itu dia lembab gitu ya. Ini fungsinya melembabkan. Oke. Kita langsung ke pasien. Sebelum kita tindakan, kita tetap tahap Preinteraksi orientasi. Kita siapkan alat-alat sesuai dengan indikasi dari buku rekam medis bahwa pasien atas nama Bapak Adi akan Adi ada di sini. Oh ya, ganti Bapak Budi ya. Bapak Budi perlu diberikan terapi nasal kanul. Kita sudah siapkan alat nasal kanulnya. Di sini ada plester, ada Hepavik dan Hepavik, ada gunting dan air steril serta ada bengkok itu ya. Terus kita sudah mempersiapkan diri. Nggak ada ini ya? Apa? Sanitizer. Perlu dibawa ya. Kalau ada ya, hand sanitizer atau hand scrub. Terus kemudian kita baru ke pasien. Oke. Kita ke pasien. Selamat pagi Bapak Budi. Kan belum tanya. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya siapa yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak bisa sebutkan nama lengkapnya dan tanggal lahirnya sambil kalian cocokkan. Jadi jangan bapaknya nunggu sebutkan dulu baru kalian lihat. Jadi misalkan Bapak Budi
Santoso gitu ya, Pak Budi Santoso, tanggal lahirnya 2 Januari 65. Nah, pas kita buka, pas kita lihat gelangnya, lupa tadi tanggal berapa. Jadinya sambil kita, Bapak bisa sebutkan nama panjang dan juga tanggal lahirnya. Mohon maaf ya Pak, saya sambil cocokkan. Bapaknya menyebutkan, kalian lihat gitu ya. Jadi jangan sendiri-sendiri ya. Sambil dicocokkan, oh iya Bapak sudah sesuai dengan gelang identitasnya. Bapak bagaimana keadaannya hari ini? Nah, kita bisa lihat, kita bisa tanya ke pasien tentang kondisi pasien. Misalkan sesek Mbak, pastikan kalau dia akan merasakan sesek, dia akan mengatakan sesek Mbak. Itu yang dikeluhkan. Jadi nanti kalau diaskan, apa keluhan utamanya? Sesek. Gitu ya. Jadi keluhan utama itu yang disampaikan pasien. Gitu. Keluhan utamanya apa Pak? Yang dirasakan apa Pak? Sesek. Gitu. Nah, kemudian saya cek RR-nya misalkan. Bapaknya bernafas seperti biasa, kalian cek RR-nya. Gitu. Terus setelah itu bisa juga dari indikasi pemeriksaan AGD. Misalkan sudah ada kan, Bapak kemarin sudah dicek untuk diambil darahnya ya. Lalu hasilnya sudah keluar ya. Berdasarkan hasil Bapak akan diberikan terapi oksigen. Namanya adalah apa? Gitu ya. Misalkan dengan nasal kanul. Nah, nanti saya pasangkan alat di bagian hidung Bapak agar Bapak tidak merasakan sesek lagi. Gitu. Apakah Bapak bersedia? Mungkin nanti waktunya 5-10 menit. Kalau Bapaknya bersedia, kita tutup bibirnya, kita jaga privasi. Bapak saya posisikan 45 derajat atau bisa pasien jika bisa duduk boleh. Karena kalau kita terlentang itu kan sesek ya. Kalau kita agak naikkan dia lebih. Nah, jadi Bapak dinaikkan 45 derajat terus ditanya ke pasien. Udah nggak bisa kayaknya. Bagaimana Pak? Apakah sudah nyaman posisinya? Sudah. Saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak ya. Cuci tangan terus. Nih. Oh ya, ini dulu ya. Oke. Sini. Disiapkan untuk fiksasi. Cukup 2 saja. Lalu dicek ya. Apakah dia masih, nah kita buka, dia naik, kemudian kita pasangkan ke bagian ini. Setelah itu kita naikkan dulu sesuai dengan berapa dia diberikan. Misalkan advice-nya dia diberikan 3 liter per menit ya. Ini 1, 2, 3 sudah menyala. Sebelum dipasang ke pasien kita rasakan dulu di bagian punggung. Biasanya di punggung itu kan lebih sensitif ya. Jadi kita bisa rasakan apakah sudah ada udara yang keluar. Tidak ditempelkan karena ini kan mau masuk ke hidung pasien. Jadi cukup ditaruh di atasnya atau boleh di sini ya. Setelah itu dipastikan sudah keluar. Mohon maaf ya Bapak, saya pasangkan ada 2 cara. Bisa seperti ini. Nah, dia ditaruh di belakang pasien. Nah, Nggak sedih bapaknya. lalu kita kencengkan. Terus difiksasi bagian kanan kiri sini. Atau bisa kita taruh di depan. Jadi kita bisa taruh di sini. Nah, ini dikaitkan ke Telinga. nah, bawah telinga ya. Terus ini baru dikencangkan. Pak tutupmu kok ora. Kayaknya nggak ada lubangnya. Oke, setelah itu kita fiksasi di bagian ini pipinya. Oke, Bapak bagaimana? Apakah sudah terasa? Sudah ya Pak ya. Nah, ini pasien sudah sambil dipasang saturasi oksigen ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, setelah itu
kita tanya bagaimana pasien, bagaimana Pak rasanya, sudah lebih lega, terasa oksigennya? Ya sudah. Terus nanti untuk saturasi ini kita gunakan untuk RTL kita. Jadi kalau Bapak tindakannya sudah selesai ya Pak ya, sudah lebih nyaman, silakan Bapak bisa menghirup untuk oksigennya terlebih dahulu. Nanti 30 menit saya kembali lagi. Saya akan cek saturasi Bapak, apakah saturasinya sudah naik dan bagaimana, apakah Bapak masih sesek atau tidak. Gitu, itu dijadikan RTL-nya, rencana tindak lanjutnya atau planningnya. Gitu ya. Baik Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya izin pamit terlebih dahulu. Apabila nanti ada keperluan bisa memanggil saya di. Oke. Baik, saya buka tiranya ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu gitu. Nah, nanti dicek lagi 30 menit gitu. Nah, nanti kita bisa untuk analisisnya, swabnya, hanya berarti apa, berhubungan dengan apa ini? Ya, pola nafas ya, pola nafas pasien. Nah, nanti itu apakah sudah teratasi atau dia belum teratasi atau dia baru teratasi sebagian. Jadi bisa dilihat dari respon pasien, terus bisa kita cek berapa RR-nya, bisa kita cek saturasinya. Itu untuk nasal kanul. Nah, karena di sini tidak ada RM dan non RM, kita matikan aja. Kita bisa pakai ini buat mencoba. Sama ya, kita pasang dulu. Cuma bedanya ini kan pakai itu sampai mau tetap terang. Kita pasang dulu, kemudian kita buka. Sudah muncul gelembungnya. Terus kita rasakan. Dirasakan ya. Ini yang rasa AC-nya. Kita rasakan, setelah itu ini dilar. Bapak mohon maaf ya, saya pasangkan ya Pak ya. Nah, terus kita pasangkan. Bagaimana Pak, apakah sudah nyaman? Ya, ditanyakan karetnya mengganggu atau kurang kenceng atau dia kekencengan. Nah, nanti bisa dilonggarkan ya, dilonggarkan ya bahasanya. Nah, jadi ini nanti bisa dilepas terus dikencengkan terus atau bisa dia dikurangi gitu ya. Bagaimana Pak? Ditanya responnya sama seperti yang nasal kanul tadi. Oke, yang perlu diingat ya, ketika melepasnya, ini kan posisi dia nyala ya. Kita lepas, kita ini dinolkan dulu. Kalau membuka di kiri kan, kalau menutup di kanan kan. Kemudian kita lepas. Bapak sudah ya Pak, saya lepas. Sakit ya Pak? Nah, kemudian ini kan posisi dia masih ada isinya ya, karena dia masih terbuka. Bagaimana cara dia mengenalkannya? Setelah selesai jangan lupa regulatornya ditutup. Nah, dia ditutup tadi ke kanan. Tadi kan membuka ke kiri ya, ke kanan. Loh kok belum? Dia masih ada sisanya. Berarti kalau kita nyalakan seperti ini, dia akan turun sendiri dan dia akan habis. Waduh. Nah, gitu ya. Oke, jadi terus bukanya nggak usah kenceng-kenceng, dibuka sedikit saja. Yang penting ini dia sudah naik. Nah, terus baru dinyalakan. Oke, nutupnya ke kanan, ditutup, terus dinaikkan lagi sampai dia habis. Wah, mantap. Ini udah lepas dari pasien ya, kalau mau mengenalkan. Oke, begitu silahkan kalau mau mencoba. Dari akhir gantian, ayo Sar.